Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan bersama kedua narasumber saya, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, baik, terima kasih Poppy Zedra. Pemirsa, kita akan melihat terkait dengan data-data di mana asumsi indikator makroekonomi 2021 telah ditetapkan pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan lifting migas. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional di 2021 sebesar 356 triliun rupiah. Mari kita simak datanya. Kita lihat untuk indikator asumsi indikator ekonomi makro, di mana pertumbuhan ekonomi adalah 4,5% sampai dengan 5,5%. Kemudian tingkat inflasi adalah 3% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah 14.600 rupiah. Kemudian tingkat bunga SBN 10 tahun 7,29%, lalu harga minyak mentah atau ICP 45 per barel dan 45 US dollar per barel, lalu lifting minyak bumi adalah 705.000 BPH, dan kita lihat lifting gas bumi adalah 1,07 juta barel. Ini setara dengan minyak per hari. Lalu pemirsa, kita melihat di mana terkait dengan RAPBN 2021, ini postur RAPBN 2021 ini di mana pendapatan negara sebesar 1.776,4 triliun rupiah, lalu belanja negara juga 2.747,5 triliun rupiah, dan defisitnya adalah 971,2 triliun rupiah. Rasio defisit per PDB ini 5,5%. Ya, dari nota keuangan RAPBN 2021, memang anggaran pemerintah di tahun 2021 ini terkait dengan kesehatan ini sebanyak 169,7 triliun rupiah, pendidikan 549,5 triliun rupiah, infrastruktur 414 triliun rupiah, lalu ada ketahanan pangan juga 104,2 triliun rupiah, dan perlindungan sosial 419,3 triliun rupiah. Selanjutnya adalah terkait dengan target pembangunannya. Ini kalau target pembangunannya juga di RAPBN 2021, yaitu adalah tingkat pengangguran terbuka sebanyak 7,7% sampai dengan 9,1%. Dengan tingkat kemiskinannya juga 9,2% sampai dengan 9,7%. Rasio Gini-nya juga 0,377 sampai dengan 0,379. Dan indeks pembangunan kualitas manusia kita di target pembangunan RAPBN 2021 adalah 72,78 dan 72,95. Dengan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan adalah 102 sampai dengan 104. Ya, terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, ini kita juga melihatnya untuk program pemulihan ekonomi nasional dalam RAPBN 2021, total anggarannya adalah sebanyak 356,5 triliun rupiah. Lalu untuk kesehatan ini 25,4 triliun rupiah. Lalu untuk program perlindungan sosial sebesar 110,2 triliun rupiah. Lalu sektoral KL Pemda maksud kami ini 136,7 triliun rupiah, lalu ada dukungan UMKM ini digelontorkan 48,8 triliun rupiah, lalu korporasi adalah 14,6 triliun rupiah, dan untuk insentif usaha ini 20,4 triliun rupiah. Dan data ini adalah data yang kita dapat dari nota keuangan RAPBN 2021. Ya, demikian Poppy Zedra informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasinya, dan kita lanjutkan dialog kami masih dengan Bu Henry Saparini, dan juga sudah bergabung staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Pak Justinus, terima kasih sudah bergabung. Tadi kita sudah lihat data-data yang ada dan juga mendengarkan pidato Presiden. Yang menarik adalah soal dana kesehatan atau dari anggaran pemerintah ini dinaikkan 169,7 triliun, dan juga perlindungan sosial. Ini apakah memang di 2021 masih ada kekhawatiran soal uncertainty penanganan COVID-19 atau apa pertimbangannya untuk menaikkan kesehatan dan juga persoalan perlindungan sosial ini? Ya, Mbak Poppy, memang pemerintah lebih memilih antisipatif dan mengambil langkah konservatif dalam konteks kesehatan ini. Kita tidak tahu karena vaksin juga belum tersedia, meskipun anggaran sudah disediakan di 2020, tetapi kita memandang perlu berjaga-jaga di 2021, terutama karena pandemi saat ini memberi kita banyak hal,
informasi tentang betapa rapuhnya sistem kesehatan kita dan betapa kita perlu melakukan reform. Maka dukungan reform untuk sektor kesehatan dilanjutkan dan diperkuat di 2021. Antara lain anggarannya akan dipergunakan untuk memperkuat ketersediaan vaskes, lalu memberi dukungan pada tenaga kesehatan dan juga alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID. Mungkin tidak akan sama persis dengan yang disediakan sekarang karena tantangannya berbeda, tapi lebih baik itu dicadangkan, sifatnya cadangan. Jadi kalau tidak terpakai nanti bisa direalokasi untuk anggaran yang lain. Tapi pada intinya pemerintah ingin memastikan pemulihan ekonomi hanya bisa ketika kesehatan bisa ditangani dengan baik. Maka beriringan, Mbak Popi, di 2021 dalam kebijakan pemulihan ekonomi pun sektor kesehatan mendapatkan prioritas. Demikian, Mbak Popi. Baik, kalau kita lihat dalam 5 bulan terakhir ini dan juga bagaimana perencanaan pemerintah ke depan begitu, seberapa kuat bahwa ruang fiskal Indonesia ini masih bisa menampung dan juga mengadres persoalan program-program prioritas yang ada dengan unexpected skenario? Ya, kalau kita melihat ruang fiskal yang selama ini sangat terbatas, memang terbantu dengan adanya Perpu 01 atau Undang-Undang 2 2020, di mana defisit bisa diperlebar di atas 3%. Meskipun kita hanya punya kemewahan, punya ruang sampai dengan tahun anggaran 2022. Ini memberikan ruang karena persis saat ekonomi kita melemah, penerimaan pajak juga turun, sehingga karena belanja akibat pandemi ini meningkat, kita mengharapkan pada pembiayaan dari utang. Dan kita bersyukur utang pun juga relatif tidak tinggi bebannya, karena ada burden sharing dengan Bank Indonesia sebagai standby buyers terhadap SPN kita. Nah, diharapkan dengan ruang fiskal yang tersedia, diteruskan di 2021, kebijakan counter cyclical yang lebih konsolidatif dan juga ekspansif, diharapkan bisa memberi ruang fiskal yang lebih leluasa juga. Kira-kira defisitnya 5,5%. Diharapkan ini bisa mendukung karena tadi kebutuhan kesehatan masih ada, lalu pemulihan ekonomi nasional juga masih membutuhkan insentif, stimulus, sehingga ruang fiskal disediakan. Ini memang melebar dari rencana semula sekitar 4,17%, Mbak Popi. Oke, baik. Saya ke Bu Henry. Bu Henry, kalau kita lihat defisit APBN di 2021 ini kan rencananya diperkirakan sebesar 971,2 triliun atau sekitar 5,5% dari PDB. Dan ini ternyata lebih kecil ya dibandingkan tahun ini begitu, sebesar 6,3%. Tanggapan Anda? Ya, kita juga belum tahu apakah betul bahwa itu akan lebih kecil atau tidak, karena itu juga baru perencanaan awal, dan kita belum tahu juga di 2020 apakah betul bahwa defisitnya akan 1.000 triliun. Karena ada Mas Prastowo nanti mungkin bisa menyampaikan sebenarnya penerimaan pajak kita sampai dengan Agustus berapa gitu. Kalau kita juga ada shortfall yang cukup besar seperti tadi saya sampaikan, itu juga harusnya harus diberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan koreksi-koreksi. Ini kan juga baru pembacaan RUU APBN ya, dan nanti akan masih dibahas dengan DPR. Jadi masih ada ruang, masih ada waktu untuk mendiskusikan. Nah, jadi ini kan kalau kita bicara sekali lagi ya, apa yang disampaikan pemerintah ini kan adalah rencana-rencana penerimaan dan rencana belanja, angkanya. Balik lagi yang harus kita pertanyakan lagi lebih dalam adalah digunakan untuk apa? Walaupun tadi mungkin Mas Prastowo menyampaikan kita ada ruang fiskal yang sekarang lebih leluasa karena defisitnya boleh diperlebar dari 3% sekarang memungkinkan menjadi 6% lebih seperti saat ini. Kemudian juga ada burden sharing dengan BI, itu satu sisi. Tetapi sisi yang lain adalah besarnya anggaran dialokasikan tadi dengan berbagai cara digunakan untuk apa dan kapan itu dimanfaatkan, itu menurut saya yang menjadi keprihatinan ya. Karena kalau itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, beban itu menjadi dua kali. Satu adalah beban dari mencari pendanaan dan yang kedua adalah beban opportunity loss-nya gitu. Jadi kalau tadi Presiden menyampaikan prediksi 2021 target pengangguran adalah 9,2 sampai 9,7. Saya justru khawatir rasanya akan lebih karena sekarang ini
2020 itu Februari itu juga 9,7% sebelum COVID. Dan tahun kalau dibandingkan 2019 ada kenaikan juga pengangguran. Jadi itu memerlukan homework yang betul-betul, makanya tadi saya sampaikan kalau memang tadi Mas Pras menyampaikan sekian ratus triliun untuk kesehatan, sekitar 170 triliun untuk kesehatan. Satu memang tadi disampaikan untuk jaga-jaga. Tapi kalau memang betul-betul mau memperkuat kesehatan kita, berapa yang itu akan digunakan untuk dipenuhi oleh produk-produk dalam negeri. Nah, jadi harus ada dukungan-dukungan kebijakan lain yang memungkinkan bahwa 170 triliun itu akan dibelanjakan dari produk-produk yang ada. Termasuk tadi juga untuk perlindungan sosial gitu. Nah, jadi rumusan turunan dari RAPBN 2021 ini yang jauh-jauh lebih penting apa yang akan dilakukan, Mbak. Baik, oke. Pak Justinus, bagaimana akhirnya menghadapi jika terjadi shortfall yang cukup besar begitu dengan kondisi ini? Skenario yang akan dilakukan pemerintah? Ya, saya sepakat dengan Bu Henry tadi ya, kita tetap harus mengantisipasi beberapa faktor atau variabel yang akan berpengaruh pada pergerakan realisasi pada akhir tahun. Terutama penerimaan pajak. Memang penerimaan pajak masih cukup tertekan, tumbuh negatif sekitar 10% sampai 12%. Tetapi kalau melihat indikator bulan Juni dan Juli itu ada perbaikan, meskipun belum positif tumbuhnya. Kita berharap memang ini bisa berlanjut sampai dengan akhir tahun, dan dengan stimulus yang ada diharapkan 2021 juga lebih baik. Tapi saya tadi sepakat kita memang nanti masih perlu membahas dalam detail terkait dengan RAPBN 2021 ini. Selain memang ini kondisional menunggu realisasi 2020, mudah-mudahan on track dan tidak ada revisi lagi. Harapannya 2021 pun bisa lebih firm. Tapi saya ingin menggarisbawahi nota keuangan ini tidak terpisahkan dari pidato Presiden tadi pagi. Bagaimana Presiden menggarisbawahi pentingnya reformasi yang fundamental, terutama bagaimana mengubah paradigma, mindset, termasuk birokrasi yang harus lebih fleksibel dan responsif. Ini tantangan kita. Tadi Bu Henry juga menyampaikan concern ya, jangan sampai sudah ada dana tapi tidak terserap, tidak terbelanjakan hanya karena tidak mampu membelanjakan. Ini ironi. Maka betul-betul saat ini didorong, di-capture betul problemnya apa, monitoring evaluasi dijalankan day to day, dan diberikan asistensi kepada Pemda, kepada kementerian lembaga supaya sumbatan-sumbatan itu bisa diatasi dan kecepatan itu bisa ditingkatkan. Karena pertaruhan kita sekarang ini bukan sekedar bagaimana ekonomi segera pulih, tetapi kita ingin menciptakan satu prakondisi yang menjadi syarat mutlak justru bagi performance Indonesia ke depannya, entah itu kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi itu sendiri, butuh tindakan yang tepat dan betul-betul berhasil pada tahun ini. Jadi pertaruhan memang sangat besar, maka perlu kerjasama. Termasuk ya soal nanti bagaimana beban dengan BI, komitmen-komitmen itu kita tetap menjaga kredibilitas fiskal dan moneter dengan lebih baik. Tapi lagi-lagi jangan sampai, saya setuju, komitmen yang juga ada beban ini sia-sia dan tidak optimal hanya karena kita memang kurang mampu melakukan belanja yang efisien, efektif, dan berdampak besar. Itu baik. Saya rasa Mbak. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi ya, government spending adalah kunci begitu ya, yang harus dilakukan secara tepat guna dan implementasinya harus tepat sasaran. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi Hot Ekonomi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.